Selamat datang di TK Fajar Medan. Hari ini kita bersama dengan suster apa? Sorry, suster. Suster Gabriela Dengan suster Gabriela. Silalahi, Si, KSSY. SSI apa itu, suster? KSSY itu Kongregasi Suster Santo Yosef. Oh, itu kayak ininya Nama gelar ya. nama pelindung lah, Nama pelindung. pelindungnya kongregasi itu. Oh, kira-kira suster di TK kok kira-kira ya kan? Suster sebagai apa di TK Fajar ini, suster? Kebetulan saya di TK Fajar ini diberi kepercayaan oleh pimpinan kongregasi sebagai penanggung jawab di TK Fajar ini, bisa kepala sekolah lah seperti itu. Oh, Diberi kepercayaan untuk ya, itu. ya kalau kata umumnya kepala sekolah lah ya, Benar. suster ya. Apa sih rasanya? Kan belum pernah nih kasih paham podcast ngundang kayak orang yang memang apa nah berkecimpung untuk mendidik atau ketemu sama anak kecil setiap hari yang ketika orang tuanya kerja kita jadi tempat buat mereka belajar gitu kan, suster. Kira-kira apa rasanya, suster? Apa yang suster rasain? Rasanya Rasanya. mantap. Kenapa itu, suster? Rasanya itu mantap gitu, karena mantap lah dibilang ya, kan harus dimantapkan gitu. Kalau sebenarnya untuk dunia anak-anak, untuk TK itu saya tidak banyak pengalaman. Saya masih baru untuk TK ini, belum setahun lah ya. Oke. Saya lama sebagai guru BK untuk tingkat SMP dan SMA, bahkan pernah juga SD, tapi nggak lama. Oh, Gitu. terus SD tiba-tiba harus dari SMA langsung ke TK gitu. Itu jadi saya sih merasa bahwa di TK ini disinilah perjuangan guru lah, saya katakan dulu ya, perjuangan guru TK itu untuk di TK itu kompleks gitu. Tidak hanya untuk bisa si anak itu merasa nyaman gitu, tapi juga ada target-target yang diharapkan oleh guru, oleh orang tua. Misalnya paling tidak si anak bisa mengenal huruf gitu ya, bisa menulis huruf. Nah, itu selain itu juga kan di TK ini juga si anak itu dibantu untuk mencapai kemandirian si anak sesuai dengan tahap perkembangan dia. Misalnya gitu. Kemandiriannya itu kan misalnya ketika si anak diantar orang tua ke sekolah, memang sih awalnya anaknya nangis ya. Bisa dimaklumi karena si anak itu belum menemukan figur nyaman. Belum merasakan nyaman di sekolah, masih takut. masih takut. Jadi disitulah peran sebagai guru TK, saya juga sebagai berkecimpung di sekolah ini, melihat apa sih yang harus kita lihat kebutuhan si anak ini. Itu tergantung anaknya beda-beda, nggak sama. Ada anak yang hari pertamanya aja dia mewek-mewek sedikit gitu, hari berikutnya udah aman gitu. Tapi ada anak yang sampai seminggu bahkan 2 minggu Masih ini ya. masih mewek-mewek, dalam hati kan kok ini anak belum move on, bisa kita bilang ya, belum move on dari orang tuanya. Berarti dia mungkin belum menemukan rasa nyaman, figur nyamannya di sekolah. Biasanya figur nyaman itu tidak lepas dari wali kelas gitu. Wali gurunya. kelas, ya gurunya, warga sekolah lah, wali kelas kan di sekolah ada wali kelas, ada bagian kepegawaian, ada tata usaha gitu ya. Ada juga bagian kebersihan dan juga ada sebagai kepala sekolah. Itu semuanya warga sekolah gitu. Itu yang saya lihat kayaknya kalau si anak itu masih sulit untuk move on dari mamanya, udah diantar masih nangis-nangis, di situ saya harus refleksi, apa sih harus saya lakukan kepada si anak ini supaya menciptakan rasa nyamannya itu di sekolah ini, supaya nggak terlalu merasa gimana gitu ya kalau ditinggal mamanya pergi. Nah, itu sih sebenarnya. Artinya ketika suster terbiasa dengan orang-orang dewasa waktu jadi guru BK di SMP dan SMA, tiba-tiba terjun ke yang sekarang ini yang TK kan tempat dimana kita harus banyak mengalah kan gitu, Suster. Mulai dari emosional dan lain-lain. Sulit nggak, Suster? Kayak langsung berpindah gitu, apa ya, emosionalnya kan? Dibilang sulit, ya sulit ya. Tantangan lah ya, banyak Benar, tantangan ya, Suster. benar-benar sulit lah. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Pasti Tapi bisa. saya sendiri mau belajar gitu.
Itu perjuangan bagi saya, ya perjuangan. Ketika saya sebagai guru BK di SMA Iya. pula gitu ya, dalam arti udah orang-orang dewasa Iya. dengan bagaimana saya harus bersikap dengan Iya. mereka gitu. Langsung berhadapan dengan anak TK gitu. Contohnya gitu ya, kalau untuk anak SMA aja menggunakan kata kenapa itulah dulu Iya, ya. iya. Anak SMA gitu, kenapa itu? Nah, Ah, dengan nada saya, intonasinya, ekspresi iya. saya begitu gitu. Kalau untuk TK, kata yang sama, ekspresi saya dengan nada saya kan beda. Kenapa itu? Kan udah kayak gitu. Di situ saya belajar Sambil gitu. nahan tuh ya. Nah, Kenapa kenapa itu? itu? Ah, kan itu. Belajar belajar lebih lembut lah. Iya. Belajar memahami si anak, belajar mendengarkan. Kadang-kadang pengalaman saya di TK ini ketika masih baru masuk ya untuk TKA, belum lancar ngomong. Masih ada omongannya itu belum jelas gitu ya. Kan di situ saya, apa sih yang dibilangnya gitu. Ya. Kalau saya nggak ngerti, saya tanya teman saya, apa dibilangnya? Saya juga mengakui keterbatasan saya supaya saya tidak salah mengerti apa yang disampaikan si anak gitu. Oh. Jadi proses belajar dan mau untuk belajar gitu. Jadi di sini saya merasa ini kita sama-sama belajar ini nak. Kamu belajar mandiri, saya untuk belajar memahamimu. Padahal dulu waktu jadi guru BK di SMP sama SMA gitu kan, Suster. Ya, Kalau menurut Suster sendiri lah, Suster orang yang galak nggak gitu? Kayak ya karena kan yang kita hadapi kan manusianya yang otomatis pasti bikin emosi nih karena orang-orang yang masuk ke BK kan pasti yang bermasalah kan, Suster. itu mindsetnya gitu. Yang walaupun nggak selamanya itu. Iya, Ada loh anak-anak yang datang ke ruang BK itu memang dia pengen mau curhat. curhat Ah, aja serius, gitu. Suster? Iya serius lah gitu. Jadi Aku nggak itu kepikiran. itu yang harus kita tanamkan dalam diri anak, diri orang tua gitu. Jadi pengalaman sih ini nanti saya jawab pertanyaan Abang. Ketika saya guru BK gitu, saya minta tolong sama seorang anak gitu. Saya minta tolong panggilkan dulu si Anu datang ke ruangan suster gitu saya bilang. Ketika dipanggilkan orang yang bersangkutan itu udah ketakutan. Salah apa aku ya? Iya, Kayaknya iya. nggak ada salah aku lah. Benar, benar. Karena itu tadi gitu. Terus kayak pertanyaan abang tadi, apakah saya guru yang galak gitu, Heeh. galak tanda petik lah Dalam ya, tanda petik lah, galak-galak atau positif kan, Sar. gitu. Saya siapa sih yang nggak pengen puji diri ya bang ya? Ya. Menurut saya ada galaknya, Ya. ada lembutnya juga gitu. Lihat-lihat momen berarti ya, Lima Sar. momennya, ya betul. Ada saat di mana saya itu memang membutuhkan untuk mengalah, memang saya untuk mengalah untuk si anak Ah, itu, tarik ulur gitu. Tapi ada saatnya di mana saya memang harus tegas, bukan hanya kepada si anak, bahkan kepada orang tua juga. Gitu. ya. Mama tolonglah kerjasama kita, Oke. kan gitu. Itu sih pengalaman saya. Jadi hanya sih pengalaman-pengalaman saya ketika udah disebut namanya saya itu gitu ya kan, atuh suster gitu. Anak-anak itu langsung jaga sikap gitu ya. Mungkin ya, mari kita simpulkan kan gitu. Iya, yang tadi nih, Sir, yang masih bingung nih. Ah, kan memang iya BK kan tempatnya kita curhat, Benar-benar. tempat untuk memperbaiki kesalahan kita kalau ada kesalahan gitu kan. Maksudnya ada yang datang ke suster tiba-tiba curhat gitu ada? Dia nggak punya Ah, masalah nih di sekolah? ya ada. Tapi yang saya lakukan itu misalnya saya bilang kayak gini, kalau memang teman-teman mau cerita, mau curhat gitu ya, Mhm, bisa datang ke ruangan suster, tapi buat janji dulu. Siapa mhm. tahu suster udah ada janji sama teman yang lain atau Heeh, sama orang tua gitu. mhm. Itu pengalaman saya. Tapi hanya ketika di SMP si anak ini datang, suster aku mau ngomong gitu. Mhm, Oh boleh, saya lihat waktu saya ya gitu. Oh nanti siang setelah mhm, pulang mhm, sekolah mhm, gitu. mhm. Terus nanti habis itu anak itu entah mungkin disuruh gurunya ada kerjaan yang lain, Nggak jadi. nggak jadi, saya cari, ya udahlah. Baru besoknya dia merasa bersalah nih, aduh suster semalam aku nggak jadi datang, ada disuruh. Terus gimana jadi nggak? Ya jadilah. Dalam hati apa sih sebenarnya mau diceritakan ini? Mhm, Pas jam istirahat dibilangnya lagi, suster jangan lupa nanti ya, gitu. mhm. Oke. Habis itu datang anak itu langsung bilang kayak gini, suster aku mau cerita. Kenapa? Apa yang kamu ceritakan? Boleh suster siap mendengar. Anak bilang, suster aku lagi jatuh cinta. Dalam hatiku, oh
bagus, kamu berarti perempuan normal. Itu Iya. dulu saya katakan Iya, kan, walaupun prosesnya ke Iya. depan itu yang perlu kita Iya, 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 bimbingkan. iya. Kan itu kan Bang sesuatu yang hebat tuh, datang dia. Jadi saya tahu, oh ini anak jatuh cinta sama si ini. Oh, Atau enggak permasalahan pribadinya juga dia mau datang. Misalnya keluarga gitu. keluarganya iya. Kadang ada, "Suster kok mamaku tuh kok cerewet terus sih?" Oh, Ada kan apalagi di SMP nih proses perubahan iya, 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 pencarian iya, jati iya, diri iya. namanya ya. Nah, kira-kira. Tapi kembali ke TK lah Bang, itu kan masa Iya. laluku. Ini, Sir, apa, kan TK Fajar, siapa sih yang nggak tahu TK Fajar ya kan? Nih, Ya kan, Sir? iyalah. Menurut pandangan suster juga, ya ini TK terbaik lah, pasti. Ya dong. Ya kan, Sir? Pasti, ya kan? Pastilah. Uh, pas anak-anak pulang, itu ada bus yang bisa nganter, Ya, kayak gitu-gitu benar. kan. Terus ramah-ramah juga guru-gurunya, tempat kelas, tempat bermainnya juga kondusif, Ya. keren. Aku pertama kali waktu masuk ke ruangan kelas, kemarin ya, Sir Yang ya. saya bawa ya. Iya, ruangan kelas. Jadi tiap kelas itu dindingnya dilukis. Dan beda-beda Dan tema. iya, dilukis dan beda-beda tema. Maksudnya belum beli kursi, belum beli meja aja ini udah mahal kali. Bayar pelukisnya. Tahu nggak, Sir, apa tujuannya ngelukis satu tembok gitu? Kira-kira untuk apa, Sir? Tujuannya itu tidak lain dari membuat rasa nyaman si anak Oke. gitu. Dia merasa nyaman, kan temanya kadang tema tema pemandangan, Mm-mm. tema lingkungan, Mm-mm. tema kayak ibadah rumah-rumah ibadat, nah, Iya, seperti itu. Tema-tema yang di lingkungan yang di kelas itu tidak jauh dari tema pembelajaran si anak sebenarnya. Kan untuk TK itu ada temanya, ada tema transportasi, ada iya, tema iya. lingkungan, ada Mm. tema ini segala macam. Itu tidak jauh dari situ. Jadi eh, kembali seperti yang saya bilang tadi, tujuannya membuat Buat kerasa nyaman. kelas di lukis itu hanya membuat rasa Rasa nyaman. nyaman, ya. Tidak hanya anaknya yang nyaman, gurunya juga merasa nyaman toh, gitu. Iya, Orang tua juga ketika ada saat-saat tertentu visit seperti iya. itu dilihat, oh ya nyaman. Kan perasaan nyaman itu yang kita munculkan. Jadi ibaratnya walaupun ini ruang belajar, tapi Mm-mm. suasananya kayak tempat bermain ya. Benar. Tapi memang iya, Sir, apa namanya, kayak teman-temanku kan, terus Mm-mm. orang tuanya teman-temanku juga Mm-mm. ditanya dulu, TK mana dulu? Oh, aku dulu TK Fajar, TK Iya, Fajar, TK Fajar gitu. iya benar. Keren. Dan di sini memang seperti yang Bang mulai bilang ada bus sekolah ya. Iya. Kita siapkan bus sekolah itu untuk mungkin orang tua yang tidak ada waktu untuk menjemput. Itu hanya kita bus sekolah itu hanya untuk mengantar anak pulang Mm-mm. sekolah, bukan menjemput. Kalau menjemput kami tidak menyanggupi karena lokasi Jauh-jauh ya. mempertimbangkan lokasi rumah orang tua kan jauh. Ya, Kalau nanti kami jemput, pastilah kami jemput yang paling jauh dulu ya. kan Bang. Mm-mm. Kasihan anaknya masih ngantuk-ngantuk udah digendong kayak gitu ya. Iya Kalau sih. diantar ya tidak masalah. Ya, Itu benar-benar. sih pertimbangannya. Selain itu juga supaya orang tua ketika mengantarkan ke sekolah kan ada keterikatan emosional Iya. antara si anak dengan orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya ini udah pulang sekolah nih, Sir. Mm-mm. Anak-anaknya pasti kan ada yang belum dijemput, Mm-mm. ya kan? Telat lah orang Iya. tuanya datang atau segala macam gitu. Gimana TK Fajar ngejaga anak-anak yang belum dijemput, Mister? Oh, Ah, kami jaga dengan nggak aman. ditinggal gitu aja kan? Ya Enggak udah dong, pulang-pulang Bang. gitu, enggak ya? Enggak. Itu kalau udah pas pulang itu biasanya ada yang menjaga langsung di gerbang sana. Gerbang Mm-mm. kita ini ada 2 lapis nih, Bang. Itu saking safety-nya ya. Wih, ada Gitu. lapis baja, Mm-mm. lapis emas. Gitu. Ketika ada orang tua menjemput, nama si anak dipanggil. Oh ini si Anu, gitu kita panggil gitu ya. Kalau ada orang tua itu yang belum datang lama menjemput seperti itu, anak-anak yang belum dijemput itu kami bawa di sini. Di sini kami di ruangan-ruangan bina bakat Mm, namanya mm, ya. mm. Kami kan ada jam 12 itu doa Anjilius namanya. Ya, Kami doa bersama dengan anak, dengan guru di sini. Jadi setelah doa itu masih ada kegiatan anak entah pasang puzzle atau main. main. Artinya ada guru, ada juga anak. Tidak dibiarkan anak sendiri gitu. Nanti Ah, ketika orang tuanya datang, kami panggilkan si anak itu. berarti benar-benar safety lah ya, Benar dong, Bang. nggak ada yang berkeliaran Enggak, kemana-mana enggak, dibiarin gitu, nggak, Esther? enggak. Tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Kalau udah jam pulang misalnya udah jam 12 kurang Ya. seperempat gitu,
anak ini belum dijemput, misalnya ada tinggal 4, 5 orang gitu seperti itu ya, kami bawa di sini, kita di sini berdoa. Bahkan ketika pas TKB itu ada TKB itu untuk semester 2 ya, kami kasih les tambahan dia pemantapan kesiapan secara psikis lah ya untuk masuk ke SD. Jadi kami mulai perkenalkan sama si anak itu, mulai mendikte, mulai bahwa di gambaran di SD itu kan ada seperti itu supaya dia tidak sesuatu yang baru itu supaya biar nggak nggak panik. kaget ya. Iya, jadi itu kan perlu les tambahan di luar jam belajar dan itu tidak dibayar orang tua lagi. Itu pelayanan kita lah ya, mempersiapkan si anak untuk masuk SD. Jadi si anak tidak supaya lebih bisa masuk ke SD. Oh ya, aku udah pernah dikasih gambaran Misko seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu yang pada umumnya agak lama karena itu selesai les itu jam 12 kurang 15 ya Bang ya. 15 menit lagi untuk doa Angelus kami jam 12.00 gitu ya. Baru anak-anak itu kami bawa di sini semuanya kami pasang tikar gitu ya. Doa bersama kami. Baru udah kira-kira begitu. Dan murid-murid TK Fajar itu sebelum dan sesudah belajar selalu disertai dengan doa. Doa, ya dong Bang. Kita mohonkan berkat Dimulai Tuhan. Dan ditutup dengan doa ya. Iya betul. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk belajar. Setelah belajar kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kurang damai apa itu ya, Sir? Belajarnya pun damai. Ruangan lingkungan sekolahnya juga nyaman. Gitu ya Bang. Jadi kayaknya nanti pas aku udah punya anak, Kutunggu sini ya Bang ya. Kutunggu sini ya Bang ya. Ya, Sir, amin. Anak-anak yang lain juga wajib TK di sini, boleh Sir, dong, ya. Karena udah pasti safety, udah pasti damai, udah pasti bijak, disiplin, berbakti, berkarakter, berkarisma gitu. Pokoknya semua lah. Karena udah aku baca juga visi misinya lewat brosur itu, Sir. Iya, benar. Keren lah. Banyak kegiatan juga kalau misalnya kita di TK Fajar ya, Sir. Kegiatan yang baik di dalam sekolah ataupun yang keluar sekolah ya. Benar. Kunjungan kemana-mana gitu ya, Sir, ya. Betul. Berarti kalau kunjungan kayak gitu orang tua nggak harus ikut ya, Sir? Full memang TK Fajar yang bawa? Kalau misalnya kunjungan itu Bang, kita upayakan ada orang tua untuk pendamping. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada gitu? Kalau nggak ada orang tua komunikasi dengan wali kelas supaya wali kelas kan memperhatikan, oh ini nggak ada orang tuanya kan lebih intens tahu dia ya biar memperhatikan. kita. Iya. Berarti setiap kunjungan keluar itu ada orang tua sih? Ada pendamping, nggak harus orang tua. Kadang-kadang orang tua kan bekerja nggak bisa gitu. Itu gimana, Sir? Terus kan mungkin ada minta tolong entah tulangnya atau bibinya bisa gitu. Tapi itu wajib. Wajib. Gitu. Terus ya kalau menjemput ke sini pun kan Bang, untuk pemula-pemula ya kan kami belum kenal kali itu mana opungnya mana tulangnya gitu ya. Ketika menjemput itu orang tua kan udah kita kenal nih, ada parenting sama orang tua ya kita kenal. Ketika tidak orang tuanya datang, orang tuanya menghubungi guru wali kelasnya lah, oh nanti yang menjemput bibinya ya gitu. Setelah datang si anak itu kami tanya, ini siapa? Kita pastikan dulu itu bibinya apa enggak. Langsung ditanya ya, Sir? Oh iya bibi, oh iya benar ini bibinya. Kalau anaknya kira-kira udah jawabnya takut-takut? Iya, pernah juga kayak gitu pengalaman. Datang omnya disuruh kan, suruh nangis si anak ini. Kami kan takut juga, kenapa ini? Ini siapa ini? Omku. Lalu kenapa kamu nangis? Cepat kali om datang, aku belum siap main. Oh, rupanya kebutuhan yang lain yang belum terpenuhi. Wah, pikir penculik. Iya. Gitu sih Bang. Lucu-lucu di TK ini, semuanya di situ. Ada nikmat, saya bilang tadi kan mantap ya semuanya. Bahkan ke toilet pun kan kita harus bantu juga. Gitu. Itu sih pengalaman saya di TK Fajar yang tercinta. Satu ada lagi yang kebingungan yang masih jadi tanda tanya nih, Sir. Kan ada yang melakukan pendekatan yang intens atau komunikasi yang intens dengan orang tua. Nah, pertanyaannya kalau orang tuanya pun sibuk kerja, caranya gimana, Sir? Melakukan komunikasi. Iya. Sebenarnya di sekolah kita ini kan ada aplikasi MLS-nya tuh, tapi lebih intensnya itu lebih pada ke grup orang tua. Di masing-masing wali kelas kan buat grup gitu. Dan saya masuk juga di grup itu. Di situ saya melihat bahwa keaktifan wali kelas untuk menjalin komunikasi kepada orang tua. Bahkan kadang-kadang kalau orang tuanya itu sibuk nih, yang namanya info-info di grup mungkin
dianggapnya spam seperti itu, Hmm. wali kelas itu yang saya lihat dijapri sama orang tua. Contohnya nih seperti hari ini kami kan foto wisuda Ya. gitu. Jauh-jauh hari kan kita sudah infokan sama orang tua supaya orang tua menyisihkan waktunya untuk bisa berfoto bersama. Dan memang saya menghimbau kepada guru-guru dipastikan bahwa info itu sampai kepada orang tua dan Oh, dibaca seperti itu. artinya kalau misalnya terlalu sibuk dan mungkin nganggap yang di grup itu spam gitu, kita lakukan komunikasi lebih dekat lagi, Iya betul, japri dan segala japri. macam ya, Suster ya. Benar-benar itu. Oke, harapan Suster untuk anak-anak TK Fajar apa, Suster? Harapan saya anak-anak TK Fajar yang saya cintai tumbuh dengan sehat, tumbuh sesuai dengan iman dan keyakinannya, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa, dan membanggakan nama orang tua dan gereja. Oke. Tuh. Dan TK Fajar. Nah, TK Fajarnya dong. Oke. Kalau ketika tamat dia, oh ini TK mana ya? TK Fajar. Siapa gurunya? Suster. Bangga dia kan. Iya. Kok pintar kali TK di mana kemarin Udah gitu. pandai pimpin doa. Gitu. Itu pasti TK Fajar sih. TK Kalau Fajar. udah pandai pimpin doa itu fix TK Fajar. Oke, Suster, terima kasih Terima Suster. Udah kasih. bincang-bincang dikasih paham podcast. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sukses terus buat Suster dan TK Fajar. Alias saya satu lagi, Apa Bang. itu, Suster? Kami di TK Fajar ini sebenarnya di Yayasan Seri Amal gitu ya. Tapi yang lebih yang saya mau katakan di TK Fajar ada namanya kami itu Salam Imago Day. Oke, gimana tuh, Suster? Nanti di akhir kita buat ya Oh iya, salam gimana? Salam Imago Day. Itu artinya saya sama kami itu secitra di hadapan Allah. Saya Sama kamu secitra di hadapan Allah. Jadi kita saling menghormati. Oke. Gitu. Jadi biasanya kalau di kami Salam Imago Day. Begitu. Udah gitu aja, Suster. Oke ya. Ini penutupannya, Suster ya. Oke. Abang buatlah closingnya. Oh ya, oke. Nanti buat salam Terima juga. kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Semoga infonya itu bisa bermanfaat. Sukses terus untuk TK Fajar dan Suster. Salam Salam Imago Imago Day. Day.